Entahlah. Yang jelas sebenarnya yang dibaca Muhammad itu bukan buatan manusia. Jadi ngomong ning masyarakat Mekah, nek Al-Qur'an gawenane Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ning dhek wong telu iki, iku asline ora gawenane Muhammad. Paham nggih? Umpama eneng pemimpin kaya ngene cara sampean mbok apake wong. Jira Abu Jahal, begini loh. Aku percaya Al-Qur'an itu firman Allah. Tapi klanku Bani Hisham dengan Bani Abdi Manaf ini terjadi persaingan. Abdi Manaf adalah orang yang al-diafah, dia bersedekah 400 unta. Bani kami harus lebih dari 400 unta. Bani Manaf begini, kita begini, terus bersaingan dalam kebaikan, biar masyhur kebaikannya. Lah akhirnya terus, tapi kalau kita mempercayai Muhammad dan beriman bahwa Al-Quran adalah firman Allah, nanti Bani Abdi Manaf akan mengatakan bahwa kita punya firman Allah yang diturunkan kepada keturunan kita. Tapi sepakat, ya wis pokoknya sampai mati ojo arani nek Al-Qur'an iku gawenane Gusti Allah, arani iku gawenane Muhammad. Terus turun ayat. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raibaha fihi mir rabbil alamin. Siapa yang tidak percaya adanya Allah, siapa yang tidak percaya adanya Tuhan Allah. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang mempunyai sekutu, mempunyai anggapan ada Tuhan selain Allah. Ada orang yang menyembah batu, katakan kepada batunya. Ada orang yang menyembah berhala, katakan kepada berhalanya. Katakan kepada gerumbul yang disembah, katakan kepada apapun yang dianggap Tuhan. May yabda'ul khalqa. Apakah mereka bisa menciptakan sesuatu, menciptakan makhluk? Batu itu, batu yang dijadikan berhala, itu batu atau Tuhan? Batu. Ada yang menjadikan dia Tuhan, ada yang menyembah. Kalau dia disembah, dia jadi Tuhan atau tetap batu? Batu. Jadi batu selamanya batu, berhala semuanya berhala, adapun dianggap itu hanya anggapan. Hanya apa? Anggapan. Berarti dia tetap batu, bukan apa? Bukan Tuhan. Apakah batu yang disembah, apakah api yang disembah, gerumbul yang disembah itu bisa menciptakan? Kon gawe laler, bisa nggak kira-kira? Itu tidak akan bisa. Siapa yang bisa menciptakan awal? Selain Allah tidak ada yang bisa. Dokter kandungan, apa dokter kandungan terus iso gawe anak? Nek prosesnya yo iso, kuwi rasa dokter kowe yo iso nek prosesnya. Tapi kan ada bayi tabung, Ustaz. Wes, ora sanggawe bayi tabung jek butuh mani, kon gawe mani. Mani terbentuk dari bisa nggak kira-kira? Ternyata banyak dokter kandungan yang tidak punya anak. Ada juga bidan yang ingin punya anak juga nggak punya anak, padahal dia punya ilmu itu. Qulillahu yabda'ul khalqa. Katakan Allah yang menciptakan makhluk di awalnya. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan. Dokter jantung lo kadang-kadang kena jantung, bingung apa dia bisa buat jantung? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa menciptakan. Apalagi tsumma yu'idu, menciptakan terus disuruh mengembalikan. Wah, itu yo berat nih. Wis dikongkon menciptakan wis ora iso, dikongkon apa? Mengembalikan, wis sulit nih. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Katakan Muhammad, Allah yang memulai penciptaan, membuat, kemudian Allah yang mengembalikan, fa anna tufakun. Bagaimana kalian bisa ingkar? Bagaimana kalian bisa berpaling dari Allah? Ini sama seperti ini menunjukkan bahwa nanti kita itu nanti oleh Allah dibangkitkan lagi, dibangkitkan seperti kejadian kita di dunia. Walaupun mati ini kebakaran, misalnya entek, drijine entek, apa-apa entek, itu bagi Allah nanti sangat mudah sekali di akhirat untuk membangkitkan kembali.
Ini sama seperti yang disebutkan wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku bagaimana caramu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ki merkara Nabi Ibrahim ya ditakoki, masa wong sakwise urip kok mati kok urip maneh. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ditangkleti kali Allah. Qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, mboten kados ngoten Gusti. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi agar hatiku ini menjadi tenang. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an tsumma da'udna ya'tinaka sa'ya. Wes Ibrahim ambil fakhudh arba'atan minat tayri, ambil 4 burung. Burung iki pateni. Suwiwine sing sitok kek ning kono. Anu kek ning kono, kono titeni kabeh. Campur aduk. Nanti tinggalkan, kemudian panggil, maka burung itu akan datang sebagaimana persis yang pertama tadi. Besok kita juga seperti itu. Misalnya ono wong mati, kaya kebledosan mercon misalnya. Yang gawe mercon wedi kebledosan, tangane ning kono, sikile ning kono. Atau mungkin jasadnya dikuburkan tidak di tempat yang sama misalkan. Tapi kita nanti dikembalikan oleh Allah dalam keadaan utuh seperti yang pertama. Seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Pahami maksudnya nggih? Ngono lho fa'ana fakun, bagaimana kalian bisa ingkar, bisa berpaling dari Allah? Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Jadi kenapa bahasanya syuraka ya? Bahasanya bukan ilah, bahasanya syuraka. Sekutu. Sekutu nek cara kene apa? Bolo. Bolo. Kenapa bahasanya syuraka? Karena mereka bukan Tuhan yang hakiki. Mereka hanya dianggap sebagai Tuhan. Api yang disembah, api tetap api. Kenapa dia disembah? Hanya dianggap Tuhan. Itu syuraka. Ada bahasa selain syuraka di dalam Al-Quran itu namanya andadan. Andadan itu pesaing-pesaingi Gusti Allah. Andadan. Wong sing dijadikan gampangane pesaing-pesaing, jadi Tuhan-Tuhan saingan. Tapi andadan itu tidak harus berapa benda, pangkat juga bisa jadikan andadan, dituhankan. Cara bahasa sekarang yang paling mudah dituhankan, cara saiki apa? Cara kowe ngangen-angen saiki sing paling didadekno pangeran iku apa? Lho wis apal kabeh. Ya sakmene kae senengane duit kabeh berarti. Nah itu andadan. Wa ja'alu lillahi andada. Mereka menjadikan Allah ada tandingan-tandingan. Padahal kalau kita angen-angen, apakah andadan kalian menganggap Tuhan apa uang bisa dijadikan Tuhan? Kemarin kalau ngobrol kalau Mas Taib, ono wong loro dikai duit 3 miliar. Karo pil sak wil tapi mandi. Cara sampean milih ndi? Uang itu begitu penting. Wes pokoknya 3 miliar, 10 miliar aman. Jere sapa? Kowe duit jantung sing sekirane iku mandine karo pil sak wil karo duit 10 miliar. Sampeyan milih ndi? Pil sak wil. Lah duit 10 miliar nek mati piye, Man? Mana jere Mas Toto? Urip ning alam dunya gak ning sing penak Pak ya, gak eneng. Terus kecuali wong sing sesuai jalurnya Allah, atine ayem krana duwe iman. Sing paling sempurna urip ku sakwise mati. Sok ben wis mati ku enak tenan. Wis gak ono ngalahno bandingi penake wong mukmin sakwise mati. Ya sak penak-penake duwe bojo ya mundak tuwek, mundak sepo kabeh. Iya. Sing nom-nom ra cetha carane sepo yo cek nom. Nggih. Iya. Duit mundak akeh, mundak penak ciri sapa? Akeh wong duit gabut. Duite akeh tapi gabut. Akhirnya dadi mama-mama rebahan. Apa fik jenenge fik? Nah iki kopi kapal Sugar baby. Mbah wis apa kuwi jenenge? Wis model-model. Lho, wis kok tambah. Kok tambah tekon tinti. Nggih. Jadi ada bahasa syuraka, ada bahasa andadan. Kalau syuraka itu sekutu, benda yang dianggap Tuhan padahal sebenarnya bukan Tuhan. Kalau andadan itu penghormatannya
tandingan-tandingan Allah itu, kita menghormati benda itu seakan-akan derajatnya sama seperti Tuhan. Bahkan istri kita kadang-kadang menjadi andadan loh. Misalnya ono adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang manggil. Kemudian karo bojone sampai manggil, "Pak, Pak." Sampeyan kira-kira sing mbok turuti Allah apa bojomu? Bojone dhisik. Iki wong cerdas, bojone sik lagi Allah. Perkara kene regak mek bojone kualat dhek iku. Wis kadung dicapruti sedina suwengi. Nah, itu namanya andadan. Orang yang kita sejajarkan seakan-akan itu tandingan-tandingan bagi Gusti Allah. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Katakan Muhammad, di antara sekutu-sekutu kalian itu apakah ada yang bisa menunjukkan kepada kebenaran? Coba tanya kepada berhala yang disembah. Apakah berhala itu punya syariat amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah berhala itu membuat firman yang seperti ini, membuat aturan seperti ini, menunjukkan kepada kebenaran seperti ini? Tanyakan, berhala-berhala itu yang disembah, apakah punya aturan seperti itu? Tidak. Kok jumeneh berfirman ngomong ora duno. Kok jumeneh bro kedep ora iso. Wong diencoki laler irunge iki lho ora iso busa. Itu berhala. Api, kalau memang penyembah api, katakan pada api itu apakah dia menunjukkan kepada kebenaran? Maksudnya menunjukkan kebenaran apa duwe syariat? Iki ngene, iki ngene. Allah memberi kita syariat yang sangat lengkap, memulai dengan firman-Nya, melalui rasulnya, nabinya, sampai agama Islam. Ya Allah, mlebu WC ya ana aturane, metu ka WC ana aturane, wayah junguk ning WC ana aturane. Coba sapa sing pengen perhati junguk ning WC jajal. Iku ana sunahe. Sampeyan yang iso praktek iki, siji gak duwe penyakit ambien, loro gak duwe penyakit lambung, nomor telu ginjalnya sehat. Karena apa? Kesunahannya ternyata responnya. Ini saya kitab baca di Babul Ghusli kitab Ihya. Praktek carane istinja. Pak Ikrom majurene Pak Ikrom. Sampai nang wayah bebucal. Bebucal itu buang air besar. Buang air besar. Yo. Gini. Sampean nggih, ben ketok sing ning guring-guring ngono ketok. Mosok ngising nggo Al-Qur'an. Kene disalahke dhisik. Mosok ngising nggo Al-Qur'an ki piye? Jenenge nek bebucal, kalau buang air besar niku nek lungguh piye? Lah ya praktek dongkronge kuwi lho praktek. Lah ngeten. Lah niki. Sekedap. Lah niki sekedap iki dibenerno apa ora? Lah ada yang seperti ini? Semuanya. Lah ini caranya, ini agak dilebarkan Pak Ikram lah. Terus iki jinjit sret rene, sret. Lah untuk miring ini, sret. Lah itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau untuk jinjit sing dhuwur, seperti ini. Ini mempercepat. Loh, sing delok wadah lho. Wes paham ya? Yang tidak tahu nanti minta diajari Pak Ikram. Oh ya ampun ngriko. Lah, bahkan seperti ini saja Islam sudah ngatur. Carane lungguh nalikane napa bebucal ketika buang air besar pun ada. Itu yahdi ilal haq. Kebenaran yang difirmankan Tuhan melalui Rasulnya diterima umatnya dan Rasulnya memberi petunjuk. Paham ya? Coba yang punya sekutu berhala, yang punya Tuhan berhala, yang punya Tuhan api, yang punya Tuhan matahari, yang punya Tuhan gerumbul-gerumbul. Apakah mereka punya syariat? Punya toh Pak Yai? Nopo? Impen. Karena saya tuku gerumbul, terus oleh apa? Impen. Nah itu nanti ayat setelah ini yang bahas. Katakan kepada mereka, ini hujah, Masya Allah, luar biasa. Katakan, kita punya dasar yang sangat kuat melalui firman Allah seperti ini. Walah, ngising lho, ono aturane. Ketok-ngetok kuku ono aturane. Nyukur brenggos ono aturane, Masya Allah. Pun. Qulillahu yahdi lil haq. Katakan Muhammad bahwa Allah yang menunjukkan mereka kepada kebenaran. Kita sudah ditunjukkan oleh Allah melalui firman-firmannya. Wudu iku ngene. Loh Mas Andrian kok datang awal Mas?
Maaf, kemarin malam Selasa itu Mas Andrian itu sedekah. Beliau itu buka usaha baru. Namanya Soco, sodakoh coklat, tapi didol. Sodakoh coklat kok didol. Jenenge mbah piye lah, pokoknya Soco. Namanya Soco, sodakoh coklat tapi didol. Lah itu kemarin tuh syukuran dia buka perusahaan Soco itu disedekahkan kepada jenengan semua yang hadir sekitar 150 orang inilah uang itu mulai empun mantuk sedaya dadak lagi teko sak gerobake ya wis bejane santri bolak-balik sesuai amal dan perbuatan. Ya, oke ya. Qulillahu yahdil haq. Katakan siapa yang menunjukkan kebenaran? Allah. Carane nguyuh ditoto, carane dahar ditoto, carane Masya Allah ditoto semua. Kalau kita sesuai syariat aturannya Allah, ya enak. Carane mikir lo ditoto pun. Makanya diwau cara teng kitab Ihya, bahkan di Bukhari pun diterangkan wong ngadus jenabat iku rak sunahe, sunahnya mandi jenabat iku kudu sisih tengen sik. Jadi sirah mengisor itu sisih tengen, aja sisih kiwa. Ternyata di sisih kiwa ini organ-organ vital kita itu di sini semua. Jantung, ngopo-opo panggoke neng kiwa. Ibaratnya gelas bar anget terus kena adem, pecah. Darah kita itu sifatnya panas, badan kita itu sifatnya panas. Lah kanggo netralisir sing tengen dhisik. Terus iku sing tengen kene supaya kuat. Orang langsung bledos maksudnya. Enggak. Bahasa-bahasa gampangannya kan seperti itu. Paham ya maksudnya nggih? Lah, setiap sunnah itu ada hikmah. Makanya kalau punya uang, sekali-kali belilah kitab. Kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafah. Ada hikmahnya kenapa ini disyariatkan. Falsafahnya apa? Nah, itu ada. La qulillahu yahdinil haq. Allah yang menunjukkan kita kepada kebenaran. Sedangkan berhala, api, batu, gerumbul yang disekutukan, jadikan sekutu tandingan-tandingan Allah itu sebenarnya mereka tidak punya petunjuk apa-apa. Tidak punya syariat apa-apa. Yo syariatnya apa? Yo gak eneng. Apa mayahdi ilal haqqi ahaku ayyuttaba'a amman la yahiddi illa ayyuhda. Wis saiki pertanyaane sampean anut sing iso ngekei petunjuk sing benar, yang bisa memberi petunjuk yang benar, atau yang tidak bisa memberi petunjuk? Yang bisa memberi petunjuk. Dan yang hanya bisa memberi petunjuk Allah melalui agamanya, yaitu agama Islam. Agama yang disyariatkan oleh Allah adalah agama Islam. Famalakum kaifa tahkumun. Kenapa terhadap kalian itu? Bagaimana kalian memberi hukum, kebijakan-kebijakan? Ini tentang kesyirikan, satu ayat lagi, setelah ini kita lama nanti bahas tentang Quran. Okay? Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun innallaha alimun bima yaf'alun wa ma yattabi'ulan ora anut sapa aksaruhum akeh-akeh musyrikin ora anut illa dhannan kejaba ing penyono. Inna dhanna stuhune penyono iku la yughni ora bisa nyingkrihaken apa dzon minal haqqi saking perkara kang hak syai'an ing suwiji-wiji. Innallaha temen stune Allah iku alimun zat kang udaneni bima kelawan barang yaf'aluna kang padha nglakoni sapa musyrikun ing ma. Orang-orang yang musyrik yang menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah api, menyembah gerumbul dan lain sebagainya itu mereka tidak mengikuti kecuali hanya prasangka. Bukan kebenaran tapi mengikuti apa? Prasangka. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka tidak bisa mengalahkan yang hak. Prasangka tidak bisa mengalahkan kebenaran. Coba sampeyan titeni. Agama opo ae sak liyane Islam, apapun agama selain Islam, coba. Apakah mereka punya syariat yang detail seperti kita? Ora trimo detail cah Islam iku cah. Sampai ikhtilafe wah keh. Saking detaile, Pak.
Saking detail itu sampai terjadi banyak rahmat dan ikhtilaf. Ikhtilafnya, wah contohnya ikhtilaf kunut karo ora kunut. Sing bener sing di padha bendere. Kunut ya ana dalile, sing ora kunut ya ana dalile. Sing kliru sing ra tau subuh dikeliru. Ah, ini ikhtilaf. Saking detail, Pak. Saking detail. Banyak. Tapi agama selain Islam, mereka nggak punya tuntunan itu. Sampai apa kumpul karo bojo loh. Itu sesuatu yang sangat rahasia toh. Itu ada tuntunannya. Innallaha la yastahi ayyakdiba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Semisal menyampaikan tentang ba'udah jengklong, Gusti Allah gak izin. Bahkan tentang perkara jima. Apa? Sing nom-nom lho, sunah-sunah jima apa Fek? Kowe ngerti to ora Fek? Sing nganten anyar. Apa sunah-sunah jima? Salat 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat atau salat sunat mutlak 2 rakaat, wudu dhisik, terus foreplay. Iya mukadimah. Mukadimah ngono lho kalau. Oh, mukadimah santri ya paham kabeh kok. Foreplay ora paham. Mukadimah apa? Enggak ya ngobrol sing apik, sing apik. Sampai terus ndonga, kudu ndonga. Pun, ini kebenaran. Jadi orang-orang yang menyembah batu, berhala, gerumbul selain Allah, menyembah selain Allah, mereka itu hanya nuruti prasangka. Dan prasangka tidak bisa mengalahkan kebenaran. Innallaha alimum bima yaf'alu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang orang-orang musyrik itu kerjakan. Niki ayat yang ke-37 ini agak lama, membahas tentang kemuliaan Al-Quran, dan Al-Quran ini menjadi bukti sebagai mukjizat. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Jadi tiang-tiang kafir niku ndarani Al-Qur'an iku gawenane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal wingi pun dibahas Kanjeng Nabi iku roh dewi. Kabeh penduduk Mekah ngerti dewi nek Kanjeng Nabi niku sifate ummi. Ummi niku napa? Ora iso maca, ora iso nulis. Dan kabeh wong Mekah ngerti. Tapi tiba-tiba umur setelah 40 tahun Kanjeng Nabi mengikrarkan menjadi nabi, menerangkan tentang kejadian yang akan datang, zaman-zaman yang sudah berlalu, cerita-cerita negara-negara, peradaban yang telah lalu, diceritakan kabeh, menceritakan tentang kehidupan, menceritakan tentang semua. Akhirnya mereka menganggap, menuduh Kanjeng Nabi ku gawe Al-Qur'an. Akhirnya terus turun ayat, wa makana hadzal Qur'anu ayyuf tara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi sebenarnya wong-wong kafir Mekah itu tidak percaya langsung Al-Qur'an, tidak. Mereka tahu Kanjeng Nabi ummi. Berarti mereka juga tahu bahwa Al-Qur'an itu turun dari Gusti Allah sebagai wahyu. Tapi kenapa mereka mengingkari? Karena ada persaingan di antara mereka, iri itu. Saya tak cerita sedikit tentang kisah 3 orang bernama Abu Sufyan, Abu Jahal bin Hisham, dan Ahnas bin Syarik. Jadi 3 orang, siapa? Abu Sufyan, terus Abu Jahal bin Hisham, terus Ahnas bin Syarik. Diapalo gak apal-apal sampean. Yes, nomor sisi apa? Abu Sufyan, terus Abu Jahal, kemudian Ahnas bin Syarik. Ketiga orang ini sangat menentang Kanjeng Nabi ketika di Mekah. Kanjeng Nabi sangat menentang Al-Quran dan selalu mengatakan Al-Quran itu gawenane Muhammad. Nek gak gawenane Muhammad, yo gawenane Waraqah bin Naufal. Wong iku yo
sobone kuno. Lah, ada sebuah cerita. Saya baca satu di Hayatus Sahabah juga ada, di beberapa kitab yang lain, kitab-kitab tarikh juga diceritakan. Jadi Abu Sufyan itu mendengar Al-Quran itu hatinya tertarik. Ini bukan kalam manusia, ini bukan omongan menungso. Keindahannya, kesempurnaan maknanya yang diceritakan runtute. Akhirnya Abu Sufyan itu pingin ngrungokno Al-Quran lewat Rasulullah langsung. Apa yang terjadi? Jam corok ini jam 2 bengi. Abu Sufyan delik-delik Kanjeng Nabi Muhammad tahajud membaca Al-Quran. Abu Sufyan itu menikmati indah sampai fajar. Di sisi yang lain Abu Jahal bin Hisham juga sama, delik-delik. Jadi sing cok ning pojokan kene, ngrungokno Kanjeng Nabi Muhammad maca Quran tahajud. Nah, sing sitok Anas padha delik. Dadi wong telu ki gembong-gembonge wong kafir, tapi delik gak nek sing ngerti. Nah, ngertine iku pas wayah bubar Kanjeng Nabi wis bar witir, terus menjelang fajar, orang ini plek ketemu. Lho, lha apa ning kene? Gus, meneng wae. Aku nginceng Muhammad. Lho, aku yo padha. Akhirnya Anas mengatakan, "Sini wong. Apa kata cara saya apa kata dunia apa kata orang Mekah kalau sampai tahu kita ini mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran, jangan sampai tahu, besok jangan diulangi lagi lah." Ya, berjanji. 3 orang berjanji sepakat. Hari berikutnya sebenarnya ada kerinduan di dalam hati mereka. Kok gak iso turu yo, pingin krungu neh. Iki wong kafir lho iki. Sing wong Islam mestinya ya kudu ngono mestinya. Mestinya lebih dari itu ya. Enggak baca sehari saja itu ada kerinduan. Enggak mendengarkan saja sehari ada kerinduan. Iku mestinya wong Islam. Iki wong kafir lho iki. Gak iso kelang-keling Abu Sufyan. Ah, nginceng cah tapi gak mangkok ning diingi ndak kunangan. Ngaleh mangkoke. Lah sing Abu Jahal ya ngono, ki kok aku ning nggonku ngaleh, konangan ngaleh, pindah. Sing Anas pindah lagi, 3 orang nginceng sampai fajar. Bahwa Kanjeng Nabi sudah selesai witir, bubar lagi. Konangan apa itu buru aneh. Lu lah sampean lagi. Iya. Piye? Iya. Akhirnya mereka saling bersumpah untuk tidak ingin mendengarkan lagi. Tapi qadarullah hari ketiga mereka tidak bisa dikendalikan. Hari ketiga yuk kepingin. Iya, akhirnya ketiga orang ini daripada pingin ngrungokno terus, mereka sepakat apa yang diambil kesimpulan dari mereka. Akhirnya Ahnas ini ke Abu Jahal. Kenapa kamu sampai seperti itu? Entahlah. Yang jelas sebenarnya yang dibaca Muhammad itu bukan buatan manusia. Jadi ngomong ning masyarakat Mekah, nek Al-Quran gawenane Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ning dhewe wong telu iki, iku asline ora gawenane Muhammad. Paham nggih? Umpama eneng pemimpin kaya ngene cara sampean mbok apake wong. Akhirnya, ayo kita ke rumah siapa? Abu Sufyan. Jadi wong telu Ahnas, Abu Jahal, Abu Sufyan ngumpul. Berunding tentang Al-Quran ini. Kenapa ada kerinduan, kenapa ada istilahnya terus mereka berunding. Terus dari yang kamu dengarkan itu apa yang kamu dapat? Sebagian aku bisa memahami, sebagian tidak. Sama aku juga seperti itu. Lah kesimpulannya, apakah ini buatan Muhammad? Sedangkan setiap perlombaan syair Muhammad gak pernah ikut dan gak pernah bisa. Jadi Abu Jahal, begini loh. Aku percaya Al-Quran itu firman Allah. Tapi klanku Bani Hisham dengan Bani Abdi Manaf ini terjadi persaingan. Abdi Manaf adalah orang yang ahlu diafah. Dia bersedekah 400 unta. Bani kami harus lebih dari 400 unta. Bani Manaf begini, kita begini, terus bersaingan dalam kebaikan, biar masyhur kebaikannya. Lah akhirnya terus, tapi kalau kita mempercayai Muhammad dan beriman bahwa Al-Quran adalah firman Allah, nanti Bani Abdi Manaf akan mengatakan
bahwa kita punya firman Allah yang diturunkan kepada keturunan kita. Tapi sepakat, ya wis pokoknya sampai mati ojo arani nek Al-Qur'an iku gawenane Gusti Allah, arani iku gawenane Muhammad. Terus turun ayat. Wa makana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raibaha fihi mir rabbil alamin. Tidak ada Al-Qur'an ini buatan selain Allah. Tetapi Al-Qur'an ini adalah tasdiqul ladzi baina yadayhi. Tapi Al-Qur'an ini adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Taurat, terus Injil, terus Zabur, terus Suhufu Ibrahim, kitab-kitab para nabi zaman dahulu, semua ini membenarkan. Walakin tasdiqal ladzi baina wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, dan menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya bahwa Al-Qur'an ini adalah turun dari Allah Rabbil Alamin. Am yaquluna iftara Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dawuh, innallaha yarfa'u bihadza aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum dengan Al-Qur'an ini. Kalau ingin sebuah bangsa itu derajatnya diangkat oleh Allah, berarti dia harus berpegang sama Al-Qur'an. Kalau ingin kita secara individual, secara pribadi ingin derajat kita diangkat oleh Allah, berarti kita harus menjaga Al-Qur'an. Yo dari membacanya. Jangan sampai orang Islam itu nggak bisa baca Quran. Isin, wong duwe kitab suci, remote urip kok gak iso. Belajar. Bagi yang nggak bisa baca Quran, Senin datang, habis maghrib datang di Paseban ini, tetap diajari santri. Nanti bisa daftar sama Pak Pra, siapa yang ingin belajar di sini. Atau yang sekitar Kapas, besok malam Ahad bisa datang di Masjid Kapas. Malam Rabu. Malam Rabu. Ganti malam Rebo saiki? Enggak, malam Rebo. Malam Rebo karo malam apa? Malam Sabtu. Ojo ngaleh lho, yo ngulang ngaleh kok. Malam Rabu sama malam Sabtu yang sekitar Kapas bisa ngaji di Masjid Kapas. Eman, orang Islam kok nggak bisa baca Quran. Setelah kita bisa baca bener, ya wes melu ngaji malam Selasa. Ini tentang Al-Qur'an. Lah yo wong duwe kitab suci kok gak tahu diutik-utik. Mulanya kalau zaman dahulu Al-Quran sama Quran itu yang sering dibaca Al-Quran apa Quran? Quran. Sekarang Quran sudah nggak zamannya. Sekarang ganti HP. Al-Quran sama HP lebih sering mana? Kok? HP-nya Al-Quran. HP-nya isinya? Keren terus. Kita nanam ke orang. Rai-rai ini rapatnya ngandel lah. Yes. Muga-muga disepuro karo pangeran. Amin amin. Wis pokoke istiqomah lah, mbah bar maghrib, mbah bar subuh biasakan baca Quran. Siapa kata Rasulullah yang satu hari satu malamnya membaca Al-Quran 100 ayat 100 ayat seumur-umur dia sampai mati nggak pernah dibuat fakir sama Allah. Orang arah kebelet utang. Ini sing kebelet utang? Iya, itu berarti amalan nanti tak ijazah ya. Nanti selain 100 ayat ini ada ijazah. Dan ini juga tentang Quran. Asbabun nuzul ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu asbabun nuzulnya nanti kita bahas tentang Al-Qur'an. Hadisnya Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadza aqwaman. Allah mengangkat derajat kaum dengan Al-Qur'an ini. Berarti sampean kalau ingin derajatnya dinaikkan sama Allah, kembali ke Quran. Baca dulu, setelah baca dibeneri bacaannya. Setelah bacaannya benar, pelajari isinya. Setelah pelajari isinya, amalkan. Setelah diamalkan, dakwahkan.
wa yadau bi akharin, dan orang-orang yang meninggalkan Quran dihinakan oleh Allah. Wong kok gak nganggo dalane Quran, ya wis hidupnya hina. Nah, ditantang sama Allah, kamu mengatakan ini buatan Muhammad yang ummi, ummi. Am yakuluna. Apa to padha ngucap sapa kufar Mekah, aftara gawe sapa Muhammad gawe hu ing Al-Qur'an. Kul dawa sapa sira Muhammad faktu nekakno sapa sira kabeh bisuratin kelawan sak surat wae mithlihi kang madani Quran. Wada'ulan ngajak sapa sira kabeh man ing wong istatoktum kang mampu sapa sira kabeh min dunillahi saking sakliyane Allah, sing penting aja nglibatno pangeran ngono ae. Ing kuntum lamun ta ana sapa sira kabeh iku sadikina pira-pira wong kang padha temen. Am yaqulu naftarah, orang-orang kafir Mekah itu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan Muhammad. Qul fa'tu bi suratin mithlih, katakan Muhammad, buat enggak usah banyak-banyak, satu surat saja. Yang semisal Al-Qur'an, yang seperti Al-Qur'an, enggak usah banyak, satu. Ojo sak Al-Qur'an toh, sak Al-Qur'an. Koko tak terangno sak anune ya. Satu surat, nek sak ayat ya ojo ah. Satu surat saja. Yang seperti Al-Qur'an. Wada'u man istata'tum. Ini kelihatannya panitia ini besok nyediakan terpal loro Pak Pra. Terpal siji gak amet. Oh. Iya mulyakno tamu lah. So, tamu kok ada-aduh pokon lungguh berungkalang gitu. Wis panitiane dosa kowe. Gak ora dosa Pak Pra ya wis. Tiang. Salah dhewe teko keri ngono ya. Salah dhewe teko keri. Teko keri. Nggih. Oke. Ajak siapapun yang anggap kalian mampu, pokoknya jangan ngajak Allah. In kuntum shadiqin. Kalau kalian benar lah, ijazul Quran ini, Al-Quran sebagai mukjizat ini ada 4 tingkatan. Jadi ayat yang seperti ini itu ada 4. Tak bacakan, sampean juga gak tahu angen-angen. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ini yang pertama, ditantang sama Allah. Kalau kalian menganggap bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, katakan Muhammad, seandainya berkumpul golongan jin dan manusia, kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli, untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, wis pokoknya sa Al-Quran bimithli hadzal qur'ani, maka la ya'tuna bimithlihi, maka mereka tidak akan pernah bisa membuat yang seperti Al-Quran, walaupun seluruh dunia dari bangsa jin dan manusia bersatu ingin membuat. Sampai hari kiamat gak ada yang bisa. Orang Arab kan pinter bahasa Arab. Al-Quran tidak sekedar bahasa Arab. Ada orang Arab yang gak paham Quran karena perubahan bahasanya, dialeknya jauh. Orang Arab itu mbok anggap terus iso ngaji kabeh, yo urung ngaruan. Polisi Arab ene sing gak iso maca. Arab Saudi lu polisi ini gak iso maca. Ada yang seperti itu. Aku diceritani koncoku seneng kono, tak kira mbuduni, ternyata tenan. Ada temen cah Madura gak iso maca, gak iso nulis bahasa Arab, ngetutno bis-bis niku ning Arab iku enak. Ternyata juga iso maca deh. Tapi nekat wong Madura ra ono, iku hebat tenan takon. Namanya siapa? Saya lupa yo, satu kamar sama saya. Anu Ustadz, saya itu nggak bisa baca tulis, tapi sama orang tua itu disuruh kerja di Saudi Arabia lah, terus piye? Pokoknya ayo ngomong ngamuk pokoknya, suwe-suwe yo iso dewi. Iki cara kowe wanita ora jajalan. Ora iso maca, ora iso nulis, diguak ning Arab terus kerja iso. Oh, orang Madura tak akoni hebat. Nekate maksudnya. Ya ngono ya sudah dadi orang utawa Pak. Wis pak ngetutno bis ziarah ngoten niku. Pun kumpul manusia jin gawe sing kaya sak Al-Qur'an. Iki pertama, tantangannya sakmu. Wis gak ning sing iso. Tingkatan yang kedua. Kul fa'tu bi asyur suwari mithlihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Setelah global sak Al-Qur'an,
Wes, nggak usah banyak-banyak, datangkan 10 surat saja. Nah, 10 surat. Wah, 10 surat cik berat. Berat ora kira-kira 10 surat? Mulai sing ahli pujanggane Arabe gawe alfil. Wa malfil. Gajah. Wa malfil apa itu? Gajah. Wah, gajah. Cara terus apa kupenge gede baleng gitu. Ora mutu. Gajah kupenge gede buntute cilik. Ora mutu. Lah iku wis ora. Baligh atau kesempurnaan Al-Qur'an satu di dalam ijaz mengalahkan hujah sekian. Hujah. Satu. Dua, kesempurnaan di dalam makna. Makna di dalam Al-Qur'an ada majas. Di situ ada kias, perumpamaan. Di situ ada kisos, ada cerita yang orang lain tidak pernah menceritakan. Sejarah-sejarah zaman dahulu diceritakan, sejarah masa depan akhirat juga diceritakan. Wow. Jadi pertama kon nekakno sa Al-Qur'an. Jin karo menungso dikongkon kumpul, nggak bisa. Wes ora sakeh-akeh, berapa? 10 surat. 10 surat. 10 surat, jin karo menungso kabeh nyerah. Akhirnya terus yang ketiga ini, kul faktu bi suratin mithlih. Wes, sak surat wae, wes. Wes, sak surat. Ayo sapa sing wani? Ada profesor bahasa Arab suruh buat 1 surat saja. Sampai hari kiamat nggak akan ada yang bisa. Wes, nanti tingkatan yang keempat, kul faktu falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Falyatu bihaditsin mithlihi. Wes, gak usah sak surat. Pokoknya bahasanya yang mirip-mirip saja. Masya Allah, sampai sebegitunya. Ini saking Al-Quran itu betul-betul sebagai apa? Mukjizat. Mukjizat. Makanya ada ayat apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampai cek di kitab Shawi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Bagi yang punya kesulitan, tak delok kok akeh wong sulit. Seminggu ini orang yang datang ke rumah saya dengan bawa sertifikat asli, bukan fotokopi, asli Pak. Suruh beli tanahnya itu banyak. Tapi sayang, kok duit-duitnya ngenyek aku ra duit-duit. Kacau Pak Ikrom. Sayang tempatnya jauh-jauh Pak Ikrom. Ada yang di sana bukan segitu. Orang duit ngenyek deh. Enggak, artinya apa? Ternyata kita tidak memungkiri bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang sedang sulit. Makanya tak ijazahi. Ayat ini turun itu ketika terjadi kesulitan sama sahabat yang bernama Auf. Sahabat yang bernama siapa? Auf. Auf itu punya anak namanya Salim. Salim. Padha karo kakakku yang pertama jenenge siapa? Salim. Salim itu ikut perang dan tertawan oleh orang-orang musyrik. Padahal Salim ini tulang punggung keluarga, bapaknya sudah sepuh. Sehingga ketika ditawan, ibunya Salim ini ngomong sama bapaknya yang bernama Auf, istrinya Auf ini, bapak ndang nengoni Kanjeng Nabi, bapak awake iki kepiye? Kita sudah tidak kuat. Apa yang kita makan? Bagaimana nasib anak kita? Tolong mintakan solusi sama Rasulullah. Akhirnya Auf ini datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, engkau pasti mengetahui bahwa anakku yang bernama Salim telah ditawan oleh orang-orang musyrik. Terus, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah untuk bisa terlepas dari himpitan ekonomi ini? Sedangkan Salim itu tulang punggung ya Rasulullah. Yang biasanya mencari maisha untuk kita itu siapa? Salim. Apa kata Rasulullah? Bacalah sebanyak-banyaknya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca sebanyak-banyaknya. Semoga Allah memberi kemudahan terhadap Salim, semoga Allah memberi jalan keluar kepada Salim. Apa yang terjadi? Akhirnya mantuk niki Auf. Bu, wis oleh solusi. Napa Pak solusi nih?
Kanjeng Nabi dawuh kongkon maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya, semampumu. Maka kesulitan kita akan dihilangkan oleh Allah. Ini bahasa yang luar biasa Bapak. Ini bahasa yang indah sekali. Aku akan mengamalkannya. Bapaknya yang bernama Auf, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibunya mendoakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula dikebut. Tahu-tahu Salim itu di tawanan orang-orang musyrik. Itu orang-orang musyrik itu tertidur, kaya kesirep tuh. Lho lawange kok mengo. Lho aku kira melayu iso. Salim ini keluar. Tidak ada yang terbangun dari orang-orang musyrik. Penjaganya nggak ada yang bangun. Tentara-tentaranya nggak ada yang bangun. Wah, buareng melengak ono kandang. Loh, ono wedhus akeh. Wedhusnya jumlah 4.000. Iki tak giring krungu to ora yo. Bareng melihat ke samping lagi ada onta, 50 onta. Segitu banyak pasukan orang musyrik, nggak tahu saya keluar. Iki wedhuse karo ontane tak giring krungu to ora tak bawa ke Madinah. Akhirnya ditokno digiring, Pak. Digiring adu arep, kok nek kecekel yo ben ora kecekel, sing penting nggo wedhus karo onta, Pak. Wah, onto digiring, wedhus digiring sampai Madinah, sampai rumah gak konangan, Pak. Bareng bapake bingung, Auf niki bingung. Salim lah, kowe selamat kok nggawa onto kaya ngene. Nggawa wedhus kaya ngene. Iki terus hukume piye? Iki haram kok halal, iki ghanimah apa piye? Ya takokno Kanjeng Nabi, takokno Kanjeng Nabi. Akhirnya datang, ya Rasulullah, engkau memberi doa kepada kami. Masya Allah, Salim diberikan keselamatan oleh Allah. Tidak hanya selamat ya Rasulullah, Pak, dia pulang bawa kambing dan unta. Untone 50, wedhuse 4.000. Wes sing bakul wedhus, umpama wedhus 2 juta ping 4.000 duit piro iki? Piro, Fik? 8 miliar atau 800 juta? 8 miliar. Lah sing untone, 20-an juta nang kayak wis ketok moto iku. Wes. Ditanyakan ya Rasulullah, dia bawa kambingnya orang musyrik, dia bawa untanya orang musyrik, itu bolehkah kami makan? Bolehkah kita ambil ya Rasulullah? Rasulullah belum jawab, turun ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Jadi Kanjeng Nabi, oh ayat wis ora apa-apa, ora apa-apa. Oke, sing susah-susah piye wiridane? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hitungannya berapa? Sebanyak-banyaknya. Itu asbabun nuzul wa may yattaqillah. Dan ini Al-Qur'an itu Masya Allah, dibaca juga ada keramatnya. Didengarkan, ada getaran yang masuk ke dalam hati, diambil maknanya, kita mendapatkan petunjuk. Itu Al-Qur'an. Ini ceritanya siapa? Salim bin Auf kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul fa'tu bi suratin. Jadi ada 4 tingkatan tadi ya. Pertama disuruh buat yang seperti Al-Qur'an penuh. Kedua disuruh buat 10 surat. Ketiga dibuat 1 surat. Keempat falyatu bi haditsim mitslihi in kanu shadiqin. Wis pokoke omong-omongane mirip Qur'an, kon mirip enggak ada. Masya Allah. Ini Al-Quran sebagai mukjizat dan kita harus mengimani. Jadi asbabun nuzul wa may yattaqillah wa la haula wala quwata. Ada PPKM wiridane piye? La haula wala quwata illa billah. PPKM diperpanjang wiridane piye? La haula wala quwata illa billahil azim. Kesana kemari pekerjaan nggak ketemu jalan keluarnya, wiridane piye? La haula wala quwata illa billahil azim. Martabak kok gak buka-buka piye? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mbak, kok ape kena udan? Lah. Wis kau ape bareng saiki larang. Diknane waya udan pangeran dipaidu.
Buareng saiki larang. Wa idza massal insana dzurru da'ana di jambi au qadan au qaima kae. Ayate wis ana. Bismillahirrahmanirrahim. Lah yo pangeran kon nuruti wong sakmene kae. Masyaallah sing nandur pari ning loring gawen anggete dikongkon udan ben gak sareal. Sing nandur mbako anggete dikongkon kerang. Masyaallah. On. Jadi Al-Qur'an itu sebagai mukjizat. Qul fa'tu bi suratim mithlih. Kamu mengatakan bahwa Muhammad yang membuat, qul fa'tu bi suratim mithlih. Katakan Muhammad buat satu surat saja. Wada'u man istata'tum min dunillah. Kerahkan semua prajurit, golongan jin, manusia, siapa yang mampu selain Allah. Kalau kalian benar. Berarti firman Allah yang berupa Al-Qur'an ini bukan dari Kanjeng Nabi, tapi murni firman dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Pun kula lajengaken. Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Bal kadzabu. Balik padha ngorohaken sapa kufar Mekah bima kelawan barang. Lam yuhitu kang orang limputi sapa kufar Mekah bi ilmihi kelawan pangertine ma. Walamma ya'tilan ora teka him ing kufar Mekah apa takwiluhu akibat ngorohakene Al-Qur'an. Kadzalika kaya mengkono-mengkono kadzdzaba ngorohaken sapa alladzina wong akeh min qablihim kang tetep sadurunge kufar Mekah. Fangzur mongko ningalono sapa sira Muhammad kaifa hale kaya apa kana ana apa akibatul zalimina pungkasan hasil akhirnya atau akibat gurine pira-pira wong kang padha zalim kabeh. Ayat iki diarani ayat tasliyah. Napa jenenge ayat tasliyah? Tasliyah niku napa ngayem-ngayem atine Kanjeng Nabi. Loh, jenenge Nabi Rasul. Terus didarani niku gawe-gawenan dhewe Muhammad cara secara basyariah ngoten niku susah napa mboten? Susah. Kowe ra tau mondok, idep-idep didadekno kiai, terus ana wong ngomong, "Aja ngandel, ora tau mondok, aku roh cilikane wis. Nyolongi tebone wong." Aku roh. Ya wis rasa susah. Nah, terus diayem-ayem kali Kanjeng Nabi jenenge ayat tasliyah bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Wong-wong kafir Mekah itu mendustakan Al-Qur'an bima lam yuhitu bi ilmihi dengan apa yang tidak mereka ketahui. Walamma ya'tihim ta'wiluh dan tidak datang kepada mereka akibat itu apa? Hasil akhir itu dia gak ngerti. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuhnya yang sesuatu yang tidak dia ketahui. Akeh wong ora ngerti akhirnya musuhi. Jadi sampean aja geleman punya suudzon. Karena apa? Karena suudzon itu timbul dari sesuatu yang kita tidak ketahui. Kudu husnudzon. Nah, orang-orang kafir Mekah itu tidak tahu kebenaran Al-Qur'an karena mereka tidak ingin mengetahui. Manusia itu musuhnya sesuatu yang dia tidak ketahui. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Tasliyah itu seperti ini. Tapi kamu gak susah Muhammad. Yo, nabi-nabi zaman dahulu, rasul-rasul dahulu juga didustakan oleh umatnya. Kadzalika begitu halnya orang-orang sebelum mereka juga sudah mendustakan. Fangdur kaifa kana akibatul zalimin. Lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang yang zalim. Makanya ada satu cerita kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an, itu ada tokoh Quran yang luar biasa namanya Abdullah bin Mas'ud, satu sahabatnya Rasulullah yang suaranya paling indah di antara para sahabat, yang bacaannya paling fasih di antara para sahabat, yang paling dicintai Rasulullah untuk mendengarkan. Tadi Kanjeng Nabi nek kangen ngono ki, ketika beliau biasa deres, tapi ketika Kanjeng Nabi kangen, yang disuruh baca itu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika turun surat Ar-Rahman ya, Ar-Rahman terus
Allamal khalaqal allamahul wapal kabeh ternyata. Alhamdulillah salah 5 ayat. Kok tengah paling gurito. Ketika turun surat Ar-Rahman ini, ketika Rasulullah dengan para sahabat duduk-duduk banyak seperti ini, Rasulullah sayembara. Di antara kalian siapa yang berani membaca surat ini di depan Ka'bah? Ini keterangannya di kitab Hilyatul Auliya. Siapa yang ingin membaca ayat ini, surat Ar-Rahman ini di depan Ka'bah? Seketika itu Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Rasulullah tidak begitu memperhatikan karena apa? Karena Abdullah bin Mas'ud badannya itu paling kecil, postur tubuhnya paling pendek, dan sahabat paling lemah. Karo gampangane gojlokane wong-wong paling cara ketrek angin rubuh. Niki keterak wong kafir-kafir sing betot-betot piye. Rasulullah mengulang lagi pertanyaan, siapakah yang diantara kalian yang berani membaca surat Ar-Rahman ini di depan Ka'bah? Ana ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud. Ya sudah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud berangkat ke Ka'bah. Di situ banyak orang-orang kafir Quraisy yang ada di sekitar situ mendengarkan Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan itu dengan suara yang lantang. Abu Jahal teko kampleng, pelang, geblak tangannya Abu Jahal sak raine. Kupingnya berdarah, jungkel tidak hanya berdarah. Sama Abu Jahal kupingnya dibolongi cara saya nganggo dom apa. Terus dikai tali. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ketika datang di majlis Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud menangis. Semua sahabat ikut nangis. Kabeh nangis. Rasulullah sebenarnya juga ingin nangis. Tapi Rasulullah tersenyum tiba-tiba. Tersenyum. Jangan ya Rasulullah, kita ini sedih memikirkan Abdullah bin Mas'ud yang ditampar sama Abu Jahal. Sedih, melok sedih, dan jenengan kok tersenyum. Rasulullah mengatakan nanti kamu akan tahu apa yang akan terjadi. Kenapa saya tersenyum dan tidak bisa saya terangkan hari ini. Akhirnya terjadi perang Badar. Perang Badar ini Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, dengan postur saya seperti ini, bolehkah saya ikut berperang? Boleh. Karena kamu nanti akan mendapatkan peristiwa besar. Bawalah senjata yang kamu mampu. Abdullah bin Mas'ud iku nggawa senjatane Umar bin Khattab ya ora kuat. Nggawa senjatane sahabat sing gedhe ya ora kuat. Lah kaya golok terbange Mas Dimas tak cekel aku ya ora kuat aku. Wong nang sakmono gedene. Goloke iso miber. Golok terbang. Aku nyekeli yo sing cilik-cilik. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membawa senjata yang sesuai postur tubuhnya. Akhirnya betul perang berkecamuk. Abdullah bin Mas'ud, dalem ya Rasulullah, nanti kamu jangan terlalu dekat dengan musuh. Tugasmu hanya mengawasi siapakah orang kafir yang terjatuh dan pingsan, sebelum dia bangun kamu membunuhnya. Ya Rasulullah. Wah, Abdullah bin Mas'ud menghindar, jatuh di hadapannya Abu Jahal, Pak. Abu Jahal wonge gede. Abu Jahal wonge gede. Iki sebelum bangun aku harus sudah naik ke tubuhnya. Tapi jangan-jangan nanti aku naik ke tubuhnya dia sadar. Wah, pikirannya. Akhirnya satu-satunya cara adalah beliau merangkak, mengambil senjatanya, ditaruh di leher Abu Jahal. Ketika dia gerak, dia sudah terkena senjatanya, minimal melukai. Akhirnya dia seperti itu. Kemudian dia mau merangkak ke tubuhnya. Itu pun kesulitan. Saking gedenya Abu Jahal, cileke Abdullah bin Mas'ud munggah awake itu kerangkean, Pak. Kata Abu Jahal, ini siapa orang kecil ini mau membunuhku? Abu Jahal, kurang ajar Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud, apa kata dunia cara saya ingin? Malu aku bila kamu bunuh dengan senjatamu. Tolong, kamu boleh membunuhku, tapi dengan senjataku sendiri, biar aku mati dalam keadaan terhormat. Jenenge Abdullah bin Mas'ud
kerangkian gowo apa? Ora kuat, Pak. Ki piye akhire ditaleni melaku ning pinggir gulune, dikek ning gulune. Jadi dibunuh dengan senjatanya siapa? Abu Jahal. Ketika mendengar itu, sakwise terus ceritanya dibarno dhisik ya. Akhirnya terus Abdullah bin Mas'ud itu menali kupingnya siapa? Abu Jahal, ditaleni terus taline ditalekno buntute jarang dindegarno, Pak. Walah wong delok ya kemekelen to. Lah, apa kata Rasulullah? Itulah yang aku lihat ketika Abu Jahal menampar Abdullah bin Mas'ud dan melukai kupingnya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang kesombongan Abu Jahal ketika meninggal. Fir'aun zaman Nabi Musa itu lebih ringan daripada Fir'aun zamanku. Sahabat bertanya, atas dasar apa ya Rasulullah Fir'aun zaman Musa lebih ringan? Fir'aun zaman Nabi Musa itu sebelum mati dia beriman. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu. Qala amantu. Napa ayatnya piye? Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Ketika nyawa sapa Fir'aun sudah ada di tenggorokan, Fir'aun itu mengucapkan amantu billadzi amana bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Itu kata siapa? Fir'aun. Tapi ditolak sama Allah. Lah ya Fir'aun zaman Nabi Musa lo, ape mati cek percaya pangeran. Lagi Abu Jahal ape mati cek sombong, Pak. Cara sampean milih Abu Jahal atau milih Fir'aun? Gak milih kabeh. Ya kudu milih Abdullah bin Mas'ud yang dengan kepahlawanannya membunuh Abu Jahal dengan sekuat tenaga. Nah, itulah kejadian-kejadian tentang bagaimana Al-Qur'an innallaha yarfa'u bihadza aqwaman, sesungguhnya Allah mengangkat derajatnya kaum ini dengan Al-Qur'an wa yadha'u bi akhirin. Dan Allah menghinakan umat yang meninggalkan Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin mulia, apa syaratnya? Baca Al-Qur'an. Membawa Al-Qur'an dalam hidup kita. Membawa Al-Qur'an dalam keseharian kita. Membawa Al-Qur'an dalam ruh dan jiwa kita. Membawa Al-Qur'an dalam kematian kita. Allahumma amin. Masya Allah. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam yatim. Ini ayat tasliyah. Ayat tasliyah itu ayat yang mengarem-arem Kanjeng Nabi. Sing didustakan ya ora kowe tok Muhammad, sing didustakan ya nabi-nabi saurunge awakmu iku ya didustakan kabeh. Ini mumpung kula ingat nggih, mumpung kula eling. Besok Ahad kita punya acara. Besok Ahad jam 7:30 pagi kita punya acara. Alhamdulillah kita mau dikunjungi. Insya Allah yang hadir satu Kiai Haji Amal Fatullah Zarkasi, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo Ajeng Rawuh mriki. Yang kedua insya Allah Kiai Haji Anang Masyhudi, pengasuh Pondok Pesantren Tazaka Batang Jawa Tengah, besok Ahad jam 7:30. Yang ketiga adalah salah satu kiai yang menjadi bupati di Lombok. Jadi 3 orang ini besok pagi datang agar kita mendapat ces inspirasi, inspiring. Jadi beberapa waktu yang lalu kita akan ke Gontor dan alhamdulillah saya, anak saya dan Ustadz Nur Kholik sama sebagai Mas Dimas gimana ya, itu ngobrol sama beliau Kiai Haji Amal Fatullah Zarkasi, kemudian saya sama Pak Pra ke Tazaka. Jadi alhamdulillah Pak Pra juga banyak injek dan banyak praktek dari ilmu beliau tentang wakaf produktif, bagaimana Al-Azhar Mesir itu punya wakaf produktif, kemudian kita menggali ilmu dari Tazaka, kemudian dipraktekkan di sini pun dari beliau. Beliau sangat inspiring sekali, beliau sangat banyak menginspirasi banyak orang karena tokoh nasional. Itu akan hadir di tengah-tengah kita besok Ahad. Sebenarnya ini untuk santri, tapi karena eman-emani biar jenengan ya dapat ces. Jadi wong optimis loh. Sing pesimis lho. Ben ketularan apa?
optimisnya. Beliau kiai yang sangat optimis sekali bagaimana memandang kehidupan ini dengan indah, dengan bahagia. Insya Allah lah, karena acaranya sekitar berapa orang ya, makanya jenengan di suwun rawuh jam 7:30. Lah sing rawuh nek iso bawa nasi sendiri-sendiri. 3 ojo sitok tok pangan dewi. Yo 3 nanti untuk 1 untuk sampean, 2 untuk santri. 1 untuk sampean, 2 untuk santri. Nasi kotak. Kalau nggak siap biar Kak Budi yang masak atau Cak Win atau siapa, yang penting bawa kotaknya podo, engko ben gak dititeni. Wah iki anu ki sing biru ki sego goreng, sing kuning kae anu kae. Kan sing kotaknya putih kabeh. Itu paham ya maksudnya ya. Jadi satu niat tabaruk bahwa salah satu inspirasi kita. Jadi ustadz di sini, ustadz di pondok sini adalah pondok salaf. Tapi pengajarannya salaf, tapi pendidikannya modern. Paham ya maksudnya? Pengajaran mulai nahwu sorofnya, mulai kitab-kitabnya, semua, mulai rotibnya, semua pondok pesantren salaf. Tapi pendidikannya modern. Nah, dari pendidikannya modern, ilmu ekonomi kemandirian kita juga modern. Itu dari beliau-beliau ini. Nah ini makanya besok niat tabarruk mencari ilmu, besok Ahad, bukan besok pagi, kok besok Pak Ikram rene, besok Ahad Pak Ikram, besok Ahad, besok rene 7:30 nggawa sego, besok Ahad jam 7:30 ya, Pak Ikram rene iso-iso lihat besok ya, besok Ahad jam 7:30 jenengan bawa nasi, tugasnya bawa nasi 3, 1 untuk dimakan sendiri, 2 untuk santri. Oke, kita lanjutkan. Paham ya maksudnya ya? Gue diumumkan lagi di grup Pak Bro. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون wa minhum lan iku setengah saking kufar Mekah an utawi wong yukminu kang iman sapa man bihi kelawan Quran. Wa minhum lan iku setengah saking kufar Mekah man utawi wong la yukminu kang ora iman sapa man bihi kelawan Quran. Wa rabbuka utawi pangeran sira iku a'lamu kang luwih pirsa bil mufsidina kelawan pira-pira wong kang gawe kerusakan. Wa ing kadzabu lan lamun ta padha ngorohaken sapa kufar Mekah ka ing sira fakul mongko ngucap sapa sira Muhammad li amali. Li iku tetep kedue ingsun amali utawi amal ingsun walakum lan iku tetep kedue sira kabeh amalukum utawi amal sira kabeh. Antum utawi sira kabeh iku bariuna wong kang padha bebas mimma saking barang akmalu kang lakoni sapa ingsun wa ana utawi ingsun iku bariun wong kang padha bebas mimma saking barang takmaluna kang padha ngamal sapa sira kabeh ing ma. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Sebagian mereka ada yang beriman kepada Al-Qur'an dan sebagian mereka ada yang tidak beriman. Ini zaman kuno mekuno ngantos sak mangke. Zaman sak mangke nggih tasih enten sing mengatakan Al-Qur'an itu hanya ilusi. Al-Qur'an itu hanya kabar-kabar bohong. Ilusi yo. Nah, ya wis pokoke itu. Nah, sekarang pun masih ada orang yang seperti itu. Ya ono ngaji mek opo ngono ki lho, delok ngaji mek opo. Wong kula nate ngajak wong, "Kak, ayo ngaji, Kak." Tahlil nu, Kak. Dah ya wong ruwet kok kon tahlil iki tambah melok ruwet kok. Wes ngopi ae, ngopi. Wes barokah. Muga-muga ya kopi lak kan ki ya ora maksiat to. Maksiate ngrasani wong lho.
Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Sebagian mereka ada yang beriman, sebagian ada yang tidak beriman. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan Tuhanmu Muhammad mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Siapa orang yang membuat kerusakan? Orang-orang yang tidak mempercayai Al-Qur'an. Lah nek sampean dakwah nggih ngoten kok wis katok. Wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Nek wis dikandani piye-piye ora kenek. Kalau mereka mendustakan Muhammad, katakan li amali walakum amalukum. Wis sing tak lakoni yo amalku dhewe, sing mbok lakoni yo amalmu dhewe. Antum bari'una mimma a'malu. Sudah, kamu terlepas dari apa yang aku kerjakan, wa ana bari'u mimma ta'malun, dan aku terlepas dari apa yang kamu wis babah unu sak karep-karepmu dhewe. Tapi ojo mbok arani iki ulang-ulang katok lho yo. Ulang-ulang katok. Orang Islam tidak boleh katok. Orang Islam harus selalu husnudzon billah. Kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi terhadap kita itu pasti yang baik. Mulanya ada cerita itu, ada orang muslim soleh itu punya 3 hewan. 1 ayam. Tugasnya ayam apa? Berkokok ketika waktu sahur. Dari ketika ayam berkokok dia bangun. Yang kedua dia punya keledai. Cara saiki jaran. Zaman dahulu belum ada area, belum ada desel, punyanya keledai. Keledai fungsinya apa? Untuk nggotongi air, nyirami banyu. Yang ketiga dia punya anjing. Karena hasil pertanian itu kalau nggak dijaga anjing, biasanya dintekno celeng sak piturute. Dia punya 3 binatang ini. Suatu saat ayamnya mati, ada luka. Duh, anak-anaknya, bapak ayam kita mati, bapak ayam kita mati, apa yang terjadi? Nah, semua yang telah Allah takdirkan terhadap kita itu pasti yang terbaik. Mungkin Allah punya kebaikan di dalam kematian ayam ini. Hari berikutnya keledainya itu gluduk. Ternyata ada binatang buas melukai keledai ini dan mati. Anjingnya ikut terluka. Keledainya mati, anjingnya juga ikut mati. Anaknya mengatakan, Pak, sudah tidak ada kebaikan lagi karena semua sudah mati. Jangan begitu, nak. Semua yang terjadi, bahkan dari kematian binatang kita, itu pasti ada tujuan baik dari Allah. Pasti ada tujuan baik. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, orang-orang menjerit, terjadi perampokan dan banyak orang ditahan. Nah, kenapa orang petani ini yang soleh ini dia tidak ditahan? Ternyata yang ditahan adalah hanya orang-orang yang punya ayam banyak dan keledai banyak. Sedangkan petani ini keledainya sudah mati, jadi dia aman, rumahnya nggak dirampok. Jadi nek saiki keterak PPKM, keterak corona kok gak duwe apa-apa, pasti ada tujuan baik. Apa wayoh paling rasido. Apa paling rasido, duwe karep sing elek ora sido. Jadi Allah pasti punya tujuan baik terhadap apapun yang terjadi terhadap kehidupan kita. Al-Fatihah.